Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hastitah Pelangi Putri, peserta Lomba Pidato perwakilan dari Kemenat Kabupaten Kediri. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan yudhilu quluba sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala rasulihil muayyad fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, hingga sempurnalah kehidupan di jagat alam. Kedua, salawat sekaligus salam tak lupa juga kita kirimkan pada Sang Putra Padang Pasir yang senantiasa berzikir, akhlaknya indah terukir, tak pernah sekalipun kikir, apalagi membuat hati manusia menjadi getir. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela bermandikan darah, menghujamkan anak panah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, di mana masyarakatnya terdiri dari beragam suku, ras, bahasa, maupun agama. Namun sayangnya, semakin kesini, semakin banyak manusia yang hilang empati, tak berhati nurani, dan lupa terhadap toleransi. Akeh uang tresno donya, ngorbanake batelan tangga, beda rupa ilang nyawa, lali urip mung sak sedelo. Beda rupa ilang nyawa, lali urip mung sak sedelo. Sebagai contoh, peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang pelajar di Riau pada bulan Mei lalu. Sebabnya apa? Yakni menganut agama yang berbeda dengan teman-temannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Memperkuat Toleransi sebagai bentuk dakwah di era kini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, yang artinya, barang siapa membunuh seseorang bukan karena dia membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua umat manusia.
Ayat tersebut mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai nyawa manusia. Apapun sukunya, apapun bahasanya, dan apapun agamanya. Maka dalam hal ini, toleransi adalah bagian dari dakwah Islamiyah. Sebab dakwah bukan hanya ceramah, bukan sekadar khutbah, melainkan penerapan akhlakul karimah yang penuh dengan rahmah. Lantas, bagaimana kita memperkuat toleransi di era kini? Saudaraku sekalian, setidaknya terdapat 3 hal yang harus kita lakukan guna memperkuat toleransi di era kini. Yaitu pertama, senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, agar hati tetap tegak di atas nilai persaudaraan. Tidak mudah marah karena perbedaan, tidak mudah benci karena keyakinan, dan tidak mudah menghakimi hanya karena berbeda jalan. Sebab yang paling mulia di sisi Allah bukanlah ia yang rupawan, bukan pula dari kaum bangsawan, melainkan dari tingginya ketakwaan seorang insan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Kedua, menggunakan akal untuk menimbang mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, mana yang jujur dan berdusta. Akal yang jernih akan menuntun pada pemikiran yang bijaksana. Tidak mudah terprovokasi oleh adu domba dari berita yang tidak sesuai realita, sehingga tidak akan menggores luka bagi sesama, melainkan menjadi mozaik indah penuh makna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Artinya, apabila datang kepadamu seorang fasik dengan membawa sebuah kabar, maka klarifikasilah dulu kabar tersebut. Ketiga, meneguhkan tindakan agar dakwah tidak berhenti pada kata, melainkan hadir nyata di tengah sesama. Tindakan kasih, tindakan peduli, tindakan saling menghormati dan menghargai. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidaklah beriman seorang hamba hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita perkuat toleransi melalui dakwah yang dapat melembutkan hati,
menebar kebaikan dengan memberi manfaat sejati, serta menjaga persaudaraan dengan penuh toleransi, agar Islam semakin melekat di hati kaum insani. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mempersembahkan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur es enak sekali. Saya Hastitah Pelangi Putri mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.